Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wal alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Amma ba'du, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah, alhamdulillah kita masih diizinkan untuk hidup normal meskipun disebut new normal. Kita masih bisa ngaji, kita masih bisa berinteraksi, bahkan masih bisa beberapa saat kita berkumpul. Kalau dipikirkan pandemi berakhir, sangat sulit ya. Tapi kalau dibuat dia berakhir dalam pikiran kita bisa. Tapi berakhir di alam, wah itu agak sulit Bapak Ibu. Kita terima saja keadaan seperti ini, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan rohani menuju Allah. Makom, jadi itu udah ada sub kecilnya, ada makom tawabin ya. Kebetulan kita sore kemarin membahas di Ribat, kitab Awariful Ma'arif juga membahas yang sama. Sekarang kita akan coba membahas tentang tawabin ya, jalan ruhani menuju Allah SWT. Mungkin merefresh karena tidak semua ingat tentunya. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa pasti merasakan mati. Jadi mati itu adalah kesempurnaan bagi mukmin karena ruhnya tidak lagi dipenjara oleh badan. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Maka semakin seseorang itu melepaskan ketergantungannya kepada dunia, semakin dia bebas. Ya, dunia itu bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan dunia, bedakan. Mengeluarkan cinta dunia dari hati itu beda dengan meninggalkan kesibukan dunia. Itu dua hal yang berbeda. Kita dituntut untuk mengeluarkan cinta dunia dari dalam diri, tapi kita tidak dituntut untuk meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah di dunia. Maka tetaplah bekerja, tetaplah beraktivitas, tetaplah menikah, tetaplah punya anak, tetaplah punya pasangan, tapi jangan masukkan mereka ke dalam diri kita, ke dalam kolbu, karena yang dipandang Allah cuma kolbu. Ya. Nah, ruh ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan diciptakan juga ya, kalau bahasanya di Quran Allah hembuskan. Lalu setelah Allah hembuskan, Allah Subhanahu wa taala kemudian poleslah dia dengan tabiat-tabiat. Ya, kalau bahasa masyayikh kita, direndam dulu dia dengan tabiat-tabiat. Baru kemudian ditiupkan kepada tubuh manusia. Itulah sebabnya ruh yang setelah dia dicelup itu, dia menjadi an-nafs al-kulliyah, jiwa. Ya, jiwa itu kemudian mempunyai kecenderungan kepada hal-hal yang negatif. Jadi memang dari sononya sudah begitu. Tetapi itu hanya luarnya, di dalamnya mesti akan bergerak menuju Allah SWT. Itulah yang kita bahas sebelumnya. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya. Dan demi jiwa dan wa ma sawwaha, dan apa yang telah menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa ada sesuatu fujur, kefajiran, kekejian di dalam jiwa, wa taqwaha, dan ketakwaan. Nah, ini banyak yang salah paham. Ini kita tulis ya ayatnya supaya nggak salah paham. Jadi orang salah paham di sini dikira Allah lah yang membisikkan, Allah lah yang kemudian
sumber dari kebaikan dan kejian itu. Ya, coba lihat ini kekeliruan dalam membaca ayat. Wa alhamaha. Ini mohon maaf nih kalau bahasa Arabnya wakhatnya kurang bagus. Ujuraha wa taqwaha. Maka alhama, mengilhamkannya, memberitahukannya. Ini artinya memberitahukan. Memberitahukan siapa? Si jiwa tadi. Bahwa di dalam jiwa itu ada dua karakter. Ada dua karakter di dalam jiwa itu. Ada karakter fujur, ya. Fujur itu kekejian, ya, kita sebut negatif. Ada yang positif, takwa. Jadi Allah ngasih tahu, wahai jiwa, ini anggaplah ini jiwa. Di dalam dirimu ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi justru Allah mengajari. Bukan berarti Allah sedang mengilhamkan kekejian dan ketakwaan, bukan. Nah, ini coba lihat lafaz ininya, ya. Lafaz ha. Ha itu kembali ke di sini, nanti ada nafs di sini. Jiwa. Ya. Nafs, jiwa ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mempunyai fujur dan mempunyai takwa. Nah, inilah asal muasal kenapa kita perlu bertobat. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apabila kita si nafs ini, jiwa kita ini dominan kepada yang negatif, jadi yang negatifnya kambuh, gitu ya. Maka dia mesti dihapus. Mesti dihapus. Penghapusannya itu, permohonan menghapusnya disebut dengan istighfar. Permohonannya, penyesalannya, pengakuannya disebut taubat. Nah, dua hal yang berbeda, ya. Kalau kita taubat, kita ngaku, kita minta agar dihapus, maka Allah SWT hapus. Nah, tadinya ada bintik-bintik hitam, dihapus oleh Allah SWT. Tapi dibuat lagi maksiat. Wah, yang tadi muncul lagi. Yang tadi sudah itu muncul lagi. Ya sudah, taubat aja lagi. Kita taubat lagi. Berulang-ulang, begitulah terus. Sampai kemudian disebut tobat berkali-kali. Ya, berkali-kali. Tobat berkali-kali itu bahasa Arabnya tawab. Tawab itu ada syiddah di wawunya, tawab. Orang yang tobat namanya taib. Ini sekali tobat nih, atau dikit tobatnya. Taibun. Kalau berkali-kali tobat disebut dengan tawabin. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan innallaha yuhibbut tawabin. Nah, inilah jalan pembuka menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat itu, kalau tobat sudah menjadi karakter, maka yang positif tadi, yang positif ini akan hidup, yang negatifnya jadi pudar. Lama-lama pudar. Ya. Nah, kalau sudah begitu tinggal diisi si nafs ini, diisi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimasukkan nama, dimulai zikir, sebut Allah, ya. Masukin nama Allah.
Semakin banyak nama Allah masuk ke dalam jiwa, maka yang punya nama Allah, ya, Allah yang punya nama itu kan memandang ke dalam jiwa. Di jiwanya apa nih? Dengan adanya kalimah Allah ini, lafaz Allah di dalam ini, maka setiap kali ada yang negatif mau tumbuh, dia hilang. Negatif mau tumbuh, dia hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat orang ini kemudian jatuh cinta. Maka muncullah ayat innallaha, ya, Allah cinta, yuhibbu. Siapa yang Allah cinta? At-tawwabin. Ya, ini dia. Tawwabin. Jadi tawwabin itu jamak dari tawab. Tawab satu orang. Tawwabin banyak orang. Walaupun udah segunung, udah selangit dosanya, tapi kalau dia bertobat berkali-kali, jadi bedakan niat maksiat berkali-kali beda dengan niat tobat berkali-kali. Tobat ini menandakan bahwa ya Allah, kami ini hamba Engkau, nggak kuat. Ya, sekarang tobat, tapi nanti kami nggak bisa menyamin diri kami sendiri. Apakah taubat itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sok suci. Jadi kalam ini bukan berarti nyuruh maksiat, ya, jangan salah paham. Tawabin itu orang yang menyadari potensi kita untuk maksiat setiap saat itu banyak. Ya, sangat banyak. Nah, inilah yang disebut tawab. Tawab itu sahabat-sahabat makan Allah ada tingkat-tingkatnya, ada macam-macamnya, ya. Ada tobatnya, ya, kita buatlah seperti ini. Nah, tobat yang orang awam dari dosa yang zahir, orang awam nih. Dosa yang dia pahami zahir. Jadi bagi dia kalau kita ini matanya jelalatan, tangannya gimana, itu perlu ditobatkan. Lepas dari itu nggak perlu. Jadi kalau dia udah sholat 5 waktu, sholat jamaah, udah ngaji, berarti dia sudah nggak punya dosa. Nah, ini orang awam. Kalau orang awam ini bingung, habis sholat kok ada istighfar lagi. Ini istighfar apaan? Kan udah diampuni, kok masih istighfar lagi? Di situ dia nggak ngerti, ya. Ternyata ada taubat yang kedua, taubat muridin. Taubatnya para murid. Para murid itu kalau taubat dari dosa yang batin. Apa dosa yang batin? Dosa yang membuat kolbunya terhalang menyebut nama Allah. Selama kita sholat, apakah kolbu kita selalu koneksi kepada Allah? Kalau dia tidak koneksi, pasti batinnya gelisah. Maka murid ini tobat dari rasa gelisah. Ini dia, ya. Si murid tobat dari suuzon. Suuzon, hati-hati. Suuzon ini keren ini. Dia bisa bawa-bawa kasaf deh. Ya. Apalagi sombong, ya. Kiber. Merasa diri udah benar, udah ustadz, udah soleh. Merasa diri udah dijazahin guru. Udah dijazahin guru, nggak mau lagi ngaji sama orang. Padahal ijazahnya cuma ijazah zikir, bukan ijazah taklim. Jadi beberapa orang dalam dunia kesufian, keruhanian, dia setelah diijazahkan gurunya nggak mau lagi ngaji sama orang. Karena dia ngerasa dirinya sudah diijazahin. Padahal ijazah itu ijazah zikir, bukan ijazah fikir. Kalau fikir dia harus ngaji lagi sama orang.
hasad, ya, iri, sifat iri dengki. Itu harus ditobatkan ini. Jadi ini kalau boleh kita kita buat tobatnya muridin dari dosa-dosa penyakit hati. Ya. Nah, ini penyakit hati. Apa aja penyakit hati yang kita sudah tahu, itu dia, mereka tobat dari itu. Mulai dari sombong, iri, dengki. Ya. Kita udah tobat belum dari yang beginian? Ya. Jangan-jangan kita belum tobat dari yang seperti ini. Adapun yang khawas, ya, yang disebut arif, orang ahli ma'rifat, itu tobatnya gimana? Tobatnya dari yang khafi, sesuatu yang tersembunyi. Kalau batin yang tidak tampak, tapi kita tahu. Kalau para arifin, mereka dari sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yang lebih tersembunyi lagi, inilah yang disebut adab. Ada adab-adab seorang nabi itu tidak berlaku buat orang-orang yang disebut wali. Ada adab orang yang besar tidak berlaku pada adab orang yang kecil. Adab itu kan sebenarnya ukurannya adalah ukuran nilai. Contohnya seorang khatib itu nggak elok kalau dia khutbah pakai training, pakai baju kaos. Tapi kalau orang awam, si awam ini nih, sholat pakai training, pakai kaos, boleh-boleh aja. Gitu. Loh kok bisa? Nah, inilah adab. Seorang nabi, adabnya tuh banyak bersyukur. Maka setiap nabi selalu merasa kurang bersyukur. Jadi kalau Nabi Muhammad itu merasa dirinya kurang bersyukur, beliau bertobat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mengalami pengalaman rohani, tapi kurang syukur, maka beliau tobat. Itulah makna hadis Nabi, innahu la yughanu ala qalbi. Jadi ada istilahnya al-ghain. Al-ghain fil qalb. Apa arti ghain itu? Ghain itu boleh diartikan cahaya. Maaf, kehapus dia ya. Baik. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ketika para ahli zikir ini merasa ada sesuatu yang menghalangi dia dari memandang Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah mereka kemudian bertaubat kepada Allah. Itulah para nabi, para wali. Maka sedetik saja para nabi dan para wali ini lalai dari bersyukur, mereka menganggap dirinya sudah berdosa. Di kita sudah berjam-jam kita lupa kepada Allah. Ya, kita nganggap kita belum berdosa aja kan. Ini perbedaan kita dengan mereka. Ya. Kita cukup dengan zikir pagi sore udah ngerasa soleh. Kita hanya dengan sholat 5 waktu berjamaah sudah ngerasa suci. Sedangkan mereka kurang syukur saja itu disebut harus bertobat. Maka makom tawabin di setiap kondisi, setiap makom dan hal itu berbeda. Ya, taubatnya orang awam berbeda dengan taubatnya orang-orang yang muridin. Taubatnya muridin berbeda dengan taubat yang arifin. Nah, arifin itu yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Satu kali Nabi Muhammad SAW mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya kalbuku ditutupi oleh cahaya-cahaya. Nabi itu nggak ada dosanya. Namun banyak cahaya yang melimpah di kalbu Nabi sehingga Nabi tersilaukan. Cahaya sehingga beliau bisa melihat surga. Cahayanya tambah kuat, bisa melihat neraka. Cahayanya tambah kuat, tembus ke arah. Cahaya begitulah terus. Dan Nabi SAW bertobat dari hal-hal seperti itu. Jadi
Nabi bertobat apabila terputus koneksinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman sahabat subhanahu Allah, sehebat apapun kita harus menjadi tawabin. Nah, dalam dunia sehari-hari, apa karakter orang tawabin? Karakter orang tawabin itu dia suka menginsafi dirinya. Dia nggak suka mencari kesalahan orang lain. Nah, ini kita sebutkan sekarang karakter tawabin. Semoga ini ada pada kita semua ya. Apa aja karakternya? Saya sebut bahasa Arabnya sifatut tawabin. Tawabin. Ya. Apa aja sifat tawabin atau karakter orang-orang yang taubat? Karakter orang-orang yang taubat, pertama karakter istighfar. Karakter istighfar ya. Apa arti karakter istighfar? Istighfar itu bukan bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita boleh sebut karakter istighfari. Istighfariyah. Ya, gitulah istilahnya. Apa arti karakter istighfariyah? Karakter yang selalu meminta ampun kepada Allah. Istighfariyah. Yang kedua, karakternya nadmiyah. Apa karakter nadmiyah? Nadem. Dia suka menyesali dirinya sendiri. Ya, jadi nggak menyesalkan orang, tapi dia menyesali diri sendiri. Di karakter nadmiyah ini muncullah karakter yang kita sebut muhasabah. Ya. Muhasabah itu kalau terjadi sesuatu yang tidak benar, dia menyalahkan dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kesalahanmu sebelum kamu dihitung. Jadi jangan sibuk sama orang lain, sibuklah dengan kesalahan diri kita sendiri. Itu karakter nadmiyah, ya. Puncaknya nanti namanya karakter inabah. Inabah. Inabah itu selalu kembali kepada Allah, tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu karakter inabah, ya. Kalau para imam-imam kita malah mengatakan al-inabah yakni la yushghiluhu amma siwallah, tidak disibukkan oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang karakter istighfariyah ini pasti nggak suka nyalahin orang, pasti dia sibuk dengan halnya dirinya sendiri. Gitu ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, apakah karakter itu ada pada kita? Jika ada, pasti orangnya suka menginsafi diri sendiri, nggak suka nyalahin orang. Ya, kalau dia kerja tim, pasti dia kerja tim dengan kalau ada kesalahan di tim itu dia nggak akan memojokkan salah satu, tapi dia kemudian memperbaiki bersama-sama. Nah, boleh juga saya sebut karakter tawabin itu adalah awal dari kedewasaan jiwa seseorang. Ya. Oke. Sekarang bagaimanakah cara praktis dalam bertobat? Cara praktis dalam bertobat. Apa torikotnya taubat? Kira-kira begitu. Torikotut taubah. Torikohnya taubah ada sesuai dengan yang tadi, zahir, batin, dan khafi. Torikotut taubah ini
Seperti yang Allah katakan sendiri, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, kembalilah kepada Allah dengan rasa kembali yang tulus. Nah, maka cara taubat itu pertama kali adalah al-azmu al-qawi. Pertama, berazam yang kuat untuk tidak kembali kepada maksiat. Yang pertama. Yang kedua, yang pertama berazam, ya, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat. Yang kedua, an-nadamu ala al-maksiyah. Menyesalinya. Nah, makanya setelah kita kemudian mengatakan yang tadi bahwa kita berazam, lalu kita menyesali satu persatu, dan itu disebut. Jadi kalau muhasabah itu sebut mulai dari dosa ujung rambut, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, satu-satu disebut. Ingat-ingat ya, sebut ketika lisan itu dosanya apa. Jadi kalau perlu kita pegang, astagfirullah, ya. Ya, silakan Buya dilanjutkan. Ya, tadi kita sampai di torik atau kaifiyatut taubah, ya, cara taubat. Jadi caranya dengan menyebut satu persatu anggota baik yang zahir ataupun yang batin. Anggota yang zahir ataupun yang ya. Jadi harus menyebut dosa yang zahir, anggota yang zahir, kita sebut dosanya, kita sebut semuanya kita sebut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita menyebut hal-hal yang mungkin lebih menyentuh, misalnya sebutkan dosa kepada orang tua, sebutkan dosa kepada siapapun. Hal-hal seperti itu akan memudahkan seseorang untuk merasakan nur taubah, ya, nur taubat. Namun teman-teman, sahabat-sahabat Allah, jika tidak terasa juga, maka di situ perlu ada talqin istighfar. Ya. Beberapa ulama kita, kalau mereka mengajarkan zikir, mereka kemudian memulainya dengan talqin istighfar. Cara mengistighfarkan anggota tubuh satu persatu, cara mengistighfarkan jiwa kita, batin kita, kolbu kita, khofinya kita, dan mereka punya rasa itu. Tapi coba aja di rumah, coba aja di sholat, ya, istighfar masing-masing anggota tubuh. Nah, kalau kita buat ilustrasinya, jadi cara tobat itu sebutkan. Nah, ini kata ininya, kata intinya. Sebutkan apa yang disebutkan anggota dari jiwa kita, baik yang zahir. Yang zahir mulai dari mata, ya, mata, terus apa lagi? Mata berarti melihat, ya, telinga punya dosa semua ini. Lisan, tangan, kaki, oh ya ketinggalan, ya. Mulut, perut, sama itu. Mulut, perut, makan, minum tanpa zikrullah, memakan sesuatu yang tidak halal, ya. Termasuk kehormatan, ya, kemaluan. Wah, ini diistighfarkan semua nih. Masuk juga satu darah di badan, setiap anggota tubuh di badan, satu rambut di badan, ini istighfarkan semua. Ini anggota zahir. Sebutkan dosanya, ya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sebutkan depan orang, nggak perlu. Selesai menyebutkan dosa yang zahir, baru kita menyebutkan dosa yang batin. Dosa yang batin tadi apa? Penyakit kolbu. Penyakit kolbu dimulai dari sombong. Penyakitnya iblis kan sombong. Iri, ria, ujub, ya, suka takjub ke diri sendiri, sum'ah, pamer, suuzon tadi. Pernah nggak suuzon sama orang? Kalau pernah, bahkan mungkin tiap hari, itu kita istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita istighfarkan semuanya. Upaya apa? Inilah yang menghalangi seseorang memandang pada batinnya. Jadi kenapa kita ini terhalang secara batin memandang kepada alam malakut, alam jabarut, alam yang ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Sehingga kita tidak bisa membaca bahasa-bahasa batin. Dan nggak bisa menangkap kalau kita ini dinasihati secara batin. Nah, ini karena ada sombong, iri, dengki. Ya, sombong ini ciri-cirinya semudah. Merasa lebih alim dari orang. Ya. Merasa lebih suci dari orang. Kalau orang alim itu biasanya merasa lebih alim. Kalau orang awam itu merasa lebih suci. Kalau yang baru hijrah merasa lebih suci. Ini hati-hati nih. Ya. Yang ketiga, khofi. Nah, kalau khofi ini adab dia. Adab apa aja lah. Ya. Adab batin, adab khofi, adab ruh. Kira-kira itu ya. Jadi sebutkan dosa-dosanya. Oh, pasti air mata kita meleleh. Kalau nggak meleleh pasti ada sesuatu. Mungkin tidak tahu caranya. Nah, ini cara taubat. Nah, sesali itu semua, lalu azamkan untuk berhenti, minta diampunkan Allah. Maka disitulah air mata kita akan dihargai oleh Allah SWT, bisa memadamkan api neraka. Nah, yang begini nih, baru kalau udah sesuai ini disebutkan, dimintakan, disesali, dan segala macamnya, baru disebut taubatun nasuh, ya, taubat nasuha. Ya, ngaji lewat YouTube, lewat Zoom, untuk zaman sekarang adalah suatu hal yang biasa, namun harus selektif mencari guru, karena berguru itu akan menentukan gaya kita beragama, karakter beragama kita. Jadi kalau dalam silat itu siapa gurumu itulah jurusmu, maka dalam beragama siapa gurumu itulah karaktermu dalam beragama. Jadi jangan salah-salah berguru. Kalau salah guru silat ya masih mending lah, itu gerakan fisik. Ini kalau salah berguru, salah yang didengerin, salah yang diikutin, maka yang terjadi nanti persepsi beragamanya salah, padahal dia merasa benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di surat Al-Kahfi kan disebutkan begitu. Mereka mengira berbuat baik, beramal soleh, tapi ternyata di sisi Allah tidak. Mereka ternyata malah buat kerusakan. Katanya mau hijrah, tapi ternyata malah mencaci maki orang yang berbeda dengannya. Jadi pribadi taubahnya nggak ada, malah sibuk kemudian cari-cari kesalahan kelompok lain. Jadi di ketika hijrah, dia tidak mentaubatkan dosa batinnya, dia baru mentaubatkan dosa zahirnya. Jadi kenapa nih teman-teman nih, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, punya kawan, dia hijrah, tapi kemudian malah musuhin kita, malah nyalah-nyalahin kajian kita. Berarti dia itu taubat, hijrah, baru mentobatkan penampilannya, baru mentobatkan performannya, baru mentobatkan amal zahirnya, belum sampai kepada amal batinnya. Ya, seharusnya kita kalau sudah tobat hijrah itu kan hijrah, benar-benar hijrah. Sibuknya hanya dengan Allah dan Rasul, nggak sibuk lagi ngomongin orang. Ya. Kira-kira begitu.